Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-14. Jangan berzinah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang perzinahan, hari-hari ini banyak orang sudah menganggap hal ini biasa, ya, tidak menjadi sesuatu yang mereka merasa menyadari ya bahwa hal-hal demikian Allah tidak berkenan, begitu. Nah, kenapa ada orang-orang menganggap hal ini biasa? Karena hal ini dianggap sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi penting untuk dilakukan. Perzinahan tentunya bukan hanya sekedar di dalam perbuatan, tetapi juga di dalam pikiran. Ya, ada banyak hal yang sangat mungkin terjadi ya, hal-hal yang mengundang orang untuk jatuh di dalam perzinahan ini. Apalagi dengan media sosial hari ini, seringkali di dalam beberapa iklan-iklan ya, itu muncul gambar-gambar atau video-video tertentu yang kadang membuat orang menjadi penasaran untuk mengkliknya. Sehingga ketika itu sudah diklik begitu ya, kemudian digiring dan seterusnya ya. Sehingga tidak heran terkadang ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi saat ini. Ya, dengan begitu mudahnya mendapatkan akses sehingga ada banyak hal yang berdampak. Beberapa kasus misalnya terjadi, kenapa ada kasus asusila, ya, ada kasus pelecehan seksual. Salah satunya adalah mereka yang suka mengkonsumsi hal-hal yang demikian. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana dampak daripada perzinahan itu, ya. Dan tentunya ini dapat merugikan banyak pihak dan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu kita perhatikan di dalam keluarga misalnya ya. Anak-anak muda ya, anak-anak remaja, anak-anak kecil, semua hari-hari ini memegang handphone ya, gadget dengan segala fasilitas internet yang ada. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua menjaga hal demikian? Penting sekali kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang seksual ya. Menurut saya ini bukan hal yang tabu, tetapi kita penting sebagai orang tua untuk mengedukasinya ya. Sehingga mereka boleh memahami, mengetahui sesuatu yang benar berdasarkan kebenaran yang benar. Ya, tidak hanya sekedar berita-berita angin lalu begitu saja. Sehingga nanti mereka bisa menghargai itu semua dengan baik. Ya, ini sangat sangat penting ya di dalam pertumbuhan. Nah, orang tua bagaimana? Orang tua juga demikian ya. Kadang karena grup ya, ada grup-grup rohani begitu ya. Itu biasanya kalau yang dikirim video-video nyanyi-nyanyi, video firman Tuhan, video kesaksian, itu nggak ada masalah saudara. Tetapi tidak sedikit juga kita punya grup alumni ya. Kita punya grup teman apa, komunitas apa. Terkadang ada juga orang-orang yang entah sengaja, entah usil atau bagaimana begitu ya, mengirim gambar, mengirim video-video yang kurang tepat ya, kurang baik begitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya handphone kita sering dibuka oleh anak-anak ya.
Nah, tanpa sadar, tanpa sengaja, mereka bisa melihat hal-hal yang demikian. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Berpikir, oh orang tuaku begini ternyata ya, tanpa sadar seolah-olah kita sedang mengizinkan bahwa memperbolehkan hal-hal yang demikian ya untuk dikonsumsi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita perlu juga memperhatikan isi handphone kita, isi perangkat kita, jangan sampai mereka berpikir karena mereka melihat di dalam handphone kita ada yang demikian, seolah-olah kita mengkonsumsinya. Nah, kalau tanpa sadar hal ini terjadi, ini bisa sangat berbahaya. Sehingga perzinahan sudah mendapatkan ruang dan tempat. Ya, berbicara perzinahan sekali lagi bukan hanya pada tindakan tetapi juga dalam pikiran ya. Dan ini sangat berbahaya. Dampak-dampak yang lain tentunya berdasarkan penelitian ada banyak hal ya yang dapat merusak konsentrasi, dapat merusak daya ingat, dapat merusak kinerja. Karena apalagi kalau sudah sampai istilahnya itu ketergantungan. Wah, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi perzinahan itu memberi dampak yang tidak baik. Nah, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga, sebagai pasangan begitu ya, untuk kita boleh memperhatikan supaya tidak sampai terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada satu kasus karena pasangan suami istri begitu ya tidak pengen punya anak, akhirnya si satu pasangan ini melakukan hal-hal tindakan yang tidak baik. Dan istrinya tahu, istrinya marah ya, kemudian keluarga ini menjadi ribut ya, dan tentunya ini berdampak tidak baik. Hati-hati dengan perzinahan ya, baik yang belum menikah, yang sudah menikah, atau mungkin hidup dalam kesendirian, sangat berpotensi ya. Ini satu dosa yang memang seringkali iblis tawarkan ya. Karena ada kebutuhan di sana, ya, karena ada sesuatu yang menggerakkan kita. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dan lebih waspada tentang perzinahan, sehingga kita tidak jatuh di dalamnya dan kita tidak hidup di dalamnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan ya, sehingga kita bisa mengisi dengan hal-hal yang jauh lebih baik, hal-hal yang lebih positif. Ya, hati-hati dengan perzinahan ketika kita sebagai orang tua. Mari kita menjaga kekudusan di dalam pernikahan, kita menjaga kekudusan di dalam kesendirian, kita juga menjaga kekudusan ya sebagai generasi anak-anak muda ya. Ini penting. Misalnya anak muda ya, contoh cara menjaga sangat sederhana. Misalnya anak perempuan ya, dijemput pacarnya, jemputlah dari rumah. Ya, jangan ditunggu di gang atau di luar atau di jalan mana, jangan. Bagaimana orang mau menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri sendiri? Nah, ini contoh penting ya. Misalnya anak perempuan, jangan mau ya ditunggu di gang, janjian di mana tanpa orang tua atau keluarga tahu. Ini sebuah kehormatan. Begitu juga yang anak laki-laki ya, harus jemput pasangan atau teman lawan jenis ya, jemputlah ke rumah begitu ya. Supaya apa, mereka tahu siapa yang membawanya ya. Jangan sampai seperti kasus beberapa waktu yang lalu, kasus pembunuhan yang saya sampaikan ya karena hal-hal demikian ya. Ini penting ya, apalagi dengan pergaulan zaman sekarang ini ya, sangat memungkinkan sekali ya terjadi pelecehan-pelecehan yang bisa merugikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari tugas kita masih banyak ya, untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga, termasuk untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kiranya hal ini boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melihat ya pergaulan anak-anak kita atau keluarga kita ya. Hati-hati dengan pasangan sesama jenis ya. Hari-hari ini cukup marak ya. Kita harus bisa perhatikan ya. Bukan hanya lawan jenis ya, yang sesama jenis juga sudah mulai menjadi tantangan buat kita hari ini. Dan mari kita terus minta hikmat Tuhan ya, supaya Tuhan menjaga, memelihara, sehingga dosa-dosa perzinahan itu tidak ada. Nah, bagaimana kita yang sudah jatuh? Selesaikan di hadapan Tuhan ya. Percayalah Tuhan sanggup memulihkan ya kita dari dosa ini, dan kiranya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita semuanya.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh berkati kami. Engkau mengingatkan kami tentang satu dosa, yaitu perzinahan, yang setiap kami berpotensi untuk jatuh di dalamnya. Tuhan, tolong kami sehingga kami bisa melewatinya, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami, dan kiranya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Tetap menjaga kekudusan dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan seru kami. Tolong berkati anak-anak muda, generasi muda. Mereka tetap menjaga hidup mereka dengan kelakuan mereka tetap bersih dan tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Juga tentang orang tua, mereka juga memberi teladan yang baik, mengedukasi dengan baik, dan mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Shalom.